Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Tegar Putranto, NIM 2020 11020, kelas 3C Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis strategi pemasaran PT Sido Muncul Tbk. Profil PT Sido Muncul Tbk. Sido Muncul bermula dari sebuah industri rumahan pada tahun 1940 yang dikelola Nyonya Rahmat Sulistyo di Yogyakarta dengan hanya dibantu 3 karyawan. Selanjutnya, seiring dengan perkembangan zaman, pada tahun 1951 didirikan perusahaan sederhana dengan nama Sido Muncul yang berarti impian yang terwujud di Semarang. Dengan produk pertama dan andalan adalah jamu tolak angin, produk Nyonya Rahmat, mulai mendapat tempat di hati masyarakat. Dalam perkembangannya, pabrik ini tidak mampu lagi memenuhi kapasitas produksi yang besar akibat permintaan pasar yang terus meningkat dan guna mengakomodasi permintaan pasar, pabrik mulai dilengkapi dengan mesin-mesin modern. Untuk mengantisipasi di masa mendatang dirasa perlu untuk membantu pabrik yang lebih besar dan modern. Maka pada tahun 1997 dimulai pembangunan pabrik baru di Klepu, Ungaran. Pabrik baru tersebut diresmikan oleh Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Indonesia pada 11 November 2000. Saat diresmikan, Sido Muncul mendapat 2 sertifikat, yaitu pembuatan obat tradisional atau CPOT dan cara pembuatan obat yang baik atau CPOB, setara dengan farmasi. Sertifikat inilah yang menjadikan Sido Muncul sebagai satu-satunya pabrik jamu berstandar farmasi. Lingkungan pemasaran. Lingkungan internal. Aspek produksi. Sido Muncul memproduksi berbagai macam produk yang beredar di pasaran, diantaranya jamu, jamu instan, suplemen, dan lain-lain. B. Aspek pemasaran. Sido Muncul melakukan promosi dengan melakukan publikasi. 1. Melalui audio, 2. Melalui visual, 3. Melalui audiovisual. Promosi penjualan. 1. Dengan memberikan diskon, 2. Bantuan sosial, 3. Seminar kesehatan, 4. Sponsor dari berbagai macam acara, contohnya di acara Inbox, Thomas Cup, dan Uber Cup. C. Aspek SDM. Dalam meningkatkan produknya, PT Sido Muncul didukung oleh karyawan yang mempunyai keahlian. Untuk meningkatkan kemampuan para karyawannya, diberikan kesempatan mengikuti pelatihan, kursus, maupun seminar. D. Aspek riset dan pengembangan. Perusahaan Sido Muncul memiliki fasilitas pabrik yang lengkap. Fasilitasnya antara lain: 1. Laboratorium. Laboratorium instrumentasi, laboratorium farmakologi, laboratorium formulasi, laboratorium farmakognos, laboratorium stabilitas, laboratorium kimia. 2. Kebun percobaan dan budaya tanaman obat. 3. Extraction Center. 4. Pengolahan air bersih. 5. Pengolahan air limbah. 6. Perpustakaan. 7. Klinik holistik. Sumber daya manusia yang berkualitas, mempunyai agrowisata yang digunakan untuk mengoleksi tanaman, dan perusahaan Sido Muncul merupakan perusahaan jamu pertama di Indonesia. E. Aspek keuangan. Perseroan mencatatkan pertumbuhan laba kotor sejalan dengan pertumbuhan penjualan. Laba kotor meningkat 9,4% dari 1,68 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 1,84 triliun rupiah. Margin laba kotor naik dari 54,8% menjadi 55,1%. Peningkatan margin laba kotor ini terutama berasal dari segmen herbal dan suplemen dan segmen makanan dan minuman yang masing-masing tumbuh 8,9% dan 12,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Perseroan berhasil membukukan laba bersih sebesar 934,02 rupiah miliar, tumbuh 15,6% dari 807,69 miliar rupiah pada tahun 2019. Perolehan laba bersih berhasil memenuhi target pertumbuhan laba bersih double digit. Analisis lingkungan eksternal. 1. Lingkungan mikro. A. Pemasok. PT Sido Muncul mendapatkan bahan baku diperoleh dari pemasok luar atau pengumpul dalam bentuk kering yang berasal dari Wonogiri, Purwokerto, Purworejo, Ambarawa, dan Jawa Timur.
Bentuk bahan baku berupa daun atau rimpang. Proses pembelian dilakukan setiap panen raya. B. Perusahaan-perusahaan pesaing perusahaan Sido Muncul antara lain PT Air Mancur, produsen jamu dan kosmetik Air Mancur, PT Industri Jamu Borobudur, PT Jamu Ibu Jaya, PT Industri Jamu Jago, PT Jamu Indonesia Simona, dan lain-lain perusahaan farmasi. C. Perantara. Perusahaan Sido Muncul mempunyai banyak distributor untuk memasarkan produknya kepada konsumen, seperti toko obat, apotik, toko kelontong, swalayan, warung, jamu, kasongan, dan toko kecil lainnya. D. Pelanggan. Perusahaan Sido Muncul telah mempunyai pelanggan dari masyarakat kelas atas, menengah, dan ke bawah, juga anak-anak hingga dewasa, karena biasanya masyarakat lebih memilih produk herbal atau alami daripada obat-obatan yang mengandung zat kimia, karena pada obat-obatan zat kimia akan menimbulkan efek samping terhadap tubuh. E. Masyarakat umum. Jamu biasanya lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat pedesaan atau masyarakat tradisional karena jamu dibuat berdasarkan pengalaman dan dari nenek moyang yang turun-menurun. Sehingga perusahaan Sido Muncul mengambil pengalaman tersebut kemudian memproduksi berbagai jenis jamu yang bermanfaat menyembuhkan penyakit tanpa menimbulkan efek samping. Pemerintah. F. Pemerintah. Industri jamu menjadi salah satu sektor yang menjadi perhatian pemerintah untuk terus dikembangkan karena sektor memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Keunggulan yang dimiliki industri jamu antara lain tersedianya bahan baku tanaman obat yang melimpah di Indonesia. Lingkungan makro. A. Lingkungan ekonomi. 1. Ketidakseimbangan pasar terhadap harga bahan baku menyebabkan produksi jamu tidak dapat memproduksi maju mundurnya suatu usaha. 2. Besar kecilnya pajak yang diwajibkan dikeluarkan berdasarkan industri yang dibangun sangat mempengaruhi maju mundurnya suatu usaha. Pajak yang dikenakan adalah atas industri ini berupa PPh, PBB, bea cukai, dan lain-lain. 3. Beban biaya yang dikeluarkan klien dari pajak antara lain retribusi, beban penggunaan listrik bagi industri, beban angkut, dan lain-lain. B. Lingkungan alam. 1. Bangkitnya gerakan lingkungan. 2. Mengolah limbah menjadi limbah ramah lingkungan. C. Lingkungan teknologi. Teknologi yang dimiliki perusahaan Sido Muncul sudah modern dan standar farmasi sehingga mempengaruhi produk-produk yang dihasilkan. Perusahaan Sido Muncul di pasaran mempunyai tempat yang bagus sehingga Sido Muncul sangat mempengaruhi peredaran jamu di Indonesia. Lingkungan politik dan hukum. Setiap perusahaan pasti diatur oleh undang-undang. Perusahaan Sido Muncul sebagai satu-satunya pabrik jamu yang berstandar farmasi URI nomor 7 tahun 1963 dengan farmasi tentang farmasi pasal 4 tentang produksi dan distribusi perbekalan di bidang farmasi ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, misalkan tentang perihal impor atau ekspor penyedia obat-obatan, ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Hal-hal yang mengenai konsumsi dan pekerjaan kefarmasian diatur dengan peraturan Menteri Kesehatan. Lingkungan sosial dan budaya. Sehubungan dengan pandemi COVID-19, perseroan mengambil posisi di barisan depan memberikan kontribusi dan membangun meringankan beban masyarakat prasejahtera yang paling terdampak pandemi. Perseroan telah menyalurkan bantuan dengan nilai total 15 miliar rupiah melalui berbagai lembaga dan rumah sakit di Indonesia. Bentuk bantuan yang diberikan antara lain berupa produk Sido Muncul untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan daya tahan tubuh seperti tolak angin, vitamin C 1000, tolak linu, KBE Fit C, jahe wangi, susu jahe, madu Sido Muncul, dan kapsul sari daun pepaya. Uang tunai, alat pelindung diri atau APD lengkap, hand sanitizer, masker, sarung tangan, disinfektan, dan paket sembako. Sistem tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance atau GCG di Sido Muncul adalah implementasi dari nilai-nilai tradisi yang telah dibangun dan dianut secara turun-temurun. Nilai-nilai budaya yang disebut nilai-nilai Sido Muncul tersebut kemudian menjadi panduan dalam setiap proses bisnis dan dasar evaluasi bagi pencapaian perusahaan. Nilai-nilai Sido Muncul menjunjung tinggi integritas, keberagaman, berkomitmen untuk bekerja di atas standar. Setelah menempatkan kepentingan pemangku kepentingan masyarakat dan lingkungan sekitar sebagai prioritas utama. F. Lingkungan demografi. Rata-rata produk Sido Muncul banyak dikonsumsi oleh usia anak-anak, remaja hingga orang dewasa.
Analisis SWOT PT Sido Muncul Tbk. Kelebihan atau strength. 1. Merek dan produk yang sudah dikenal. Adanya inovasi dalam memunculkan produk baru. 3. Banyak bahan baku yang murah dan mudah didapatkan sehingga biaya produksi yang dibutuhkan rendah. 4. Memiliki sumber daya manusia yang sudah ahli pada bidangnya. 5. Harga yang terjangkau sehingga bisa digunakan berbagai kalangan. 6. Memiliki jaringan untuk proses distribusi yang luas. Kekurangan atau weakness. Terlalu banyak brand atau produk yang dikeluarkan sehingga tidak dapat fokus dan maksimal di satu produk. 2. Banyaknya produk yang dikeluarkan, banyak orang yang tidak mengetahui keseluruhan produk yang dikeluarkan. Peluang atau opportunity. 1. Kebutuhan masyarakat akan produk herba. 2. Semakin sedikitnya produk berbahan baku tradisional. 3. Memperluas pasar melalui kegiatan ekspor ke berbagai negara. 4. Tumbuh-tumbuhan, obat dan bahan baku alami melimpah di Indonesia. Ancaman atau threats. 1. Adanya pesaing memproduksi barang hampir sama, contohnya antangin. 2. Munculnya jamu-jamu yang menggunakan bahan kimia sehingga membuat konsumen dapat berpindah ke produk lain. 3. Harga bahan baku yang tidak stabil. 4. Adanya pesaing yang belum terlihat seperti banyaknya usaha-usaha kecil yang membuka toko jamu herbal misalnya. 5. Mudahnya mendapatkan bahan baku yang alami serta tumbuhan obat-obatan sehingga membuat orang untuk lebih memilih membuat sendiri dibandingkan harus membeli. Analisis segmentasi, targeting, dan positioning pada PT Sido Muncul Tbk. 1. Segmentasi atau segmenting. 1. Segmentasi demografi. Perusahaan melakukan segmentasi untuk masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan modern berpendidikan tinggi, kelas sosial menengah ke atas, dan gaya hidup tinggi. Target pasar model artis, kalangan akademisi, mahasiswa, anak muda etnis Tionghoa, orang yang memiliki prestasi di bidangnya, pengusaha ataupun karyawan kantor memposisikan produk yang simpel dan praktis di mana konsumennya adalah orang yang menyukai jamu bukan karena rasa dan ritual tetapi manfaatnya. Setelah dianalisa, strategi ini berhasil, di mana PT Sido Muncul telah berhasil menanamkan produk di benak konsumennya. Kebanyakan produk PT Sido Muncul banyak dikonsumsi oleh anak-anak hingga orang dewasa. B. Segmentasi geografi. Saat ini dari PT Muncul Mekar telah memiliki 122 sub perwakilan dan distributor. Beberapa cabang dan sub perwakilan dari kota-kota provinsi, kabupaten, dan kecamatan dari Sabang sampai Merauke. Dalam perkembangannya, MM membuka 4 kantor perwakilan di Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya untuk menangani pemasaran di 4 area yaitu A. Wilayah Jabodetabek, Sumatera, dan Pontianak. B. Jawa Barat mencakup seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat. Jawa Tengah mencakup C. Jawa Tengah mencakup seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah. Dan D. Jawa Timur mencakup seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. PT Sido Muncul menjalankan bisnis di dalam dan luar negeri. Perusahaan terus memperluas pasar domestik dan ekspornya, terutama Asia Tenggara. C. Segmentasi psikografis. PT Sido Muncul tidak menutup kemungkinan konsumen yang memiliki gaya hidup tinggi, tetapi bagi konsumen yang memiliki gaya hidup moderat juga dapat menikmati produk tersebut. D. Segmentasi behavioral. Produk Sido Muncul seperti Kuku Bima dibutuhkan bagi mereka yang membutuhkan stamina yang kuat, bermanfaat karena mengandung vitamin B3, vitamin B6, taurin, royal jelly, ginseng, dan lain-lain. Maka dengan adanya komposisi ini dapat diartikan bahwa minuman ini dapat meningkatkan energi yang berguna bagi mereka yang pekerja keras. 2. Target atau targeting. Targeting merupakan memilih salah satu atau lebih segmen pasar untuk dimasuki atau cara perusahaan mengoptimalkan suatu pasar dan dalam penentuan target pasar perusahaan. Pangsa pasar produk Sido Muncul adalah semua kalangan, hampir semua umur dan semua lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga umur dewasa, dan menjangkau daerah-daerah target pasar di Indonesia untuk memperoleh market leader. Rahasia Sido Muncul memperoleh market leader tetap yaitu fokus pada peningkatan kualitas produknya tersebut.
Penargetan produk-produk PT Sido Muncul secara aktif didukung dengan penjelasan produk perusahaan melalui iklan dan yang menarik dan promosi pemasaran yang mengikuti perkembangan gaya hidup orang-orang milenial dengan membawa budaya di Indonesia. Pada tahun 2019, perusahaan akan melakukan perluasan target ekspornya, terutama di negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Vietnam, Myanmar, dan lainnya. Perusahaan juga akan meningkatkan kemampuan distributor untuk memperluas basis konsumen di pasar perdagangan tradisional dan modern. 3. Posisi atau positioning. A. Performance. Perusahaan melakukan estimasi pengeluaran iklan yang besar menemukan kegiatan pemasaran yang efektif dan tepat sasaran. PT Sido Muncul selalu menekankan dalam iklan ini bahwa bahan yang digunakan oleh PT Sido Muncul diproduksi secara alami oleh pertanian di Indonesia sehingga aman untuk dikonsumsi oleh semua konsumen. Hal yang membuat konsumen selalu mengingat merek PT Sido Muncul adalah bahwa dalam iklannya memiliki nuansa jingle dan budaya yang mudah diingat oleh konsumen dan selalu diingat konsumen sehingga konsumen selalu mengingat produk-produk PT Sido Muncul. Produk dapat dipasarkan melalui e-commerce dan sosial media untuk mengenalkan pada generasi milenial adanya obat herbal. B. Convenience. Produk-produk PT Sido Muncul adalah hal-hal yang tidak jauh dari budaya masyarakat Indonesia, seperti leluhur yang dulu mengonsumsi kurkuma untuk obat-obatan. PT Sido Muncul membawa kembali obat resep dari leluhur. Pada tahun 2019, perusahaan dapat mempertahankan pertumbuhan penjualan di setiap lini bisnis. Perusahaan selalu mengutamakan kualitas dan keamanan produk. Setiap produk telah melalui kontrol kualitas yang ketat dan prosedur jaminan kualitas sesuai dengan CPOTB dan Good Manufacturing Practice atau CPOB. Perusahaan terus berinovasi untuk menghasilkan produk yang dikehendaki konsumen yang terus berubah dan bermacam-macam. Dengan adanya produk ini, diharapkan tradisi jamu yang berasal dari Indonesia tetap ada dan dikenal oleh seluruh kalangan umur. C. Price. Seluruh wilayah di Indonesia, perusahaan menerapkan harga pasar dasar yang sama. Penyesuaian margin distribusi juga diterapkan pada produk tertentu guna mempertahankan distribusi yang kompetitif pada daerah Jawa maupun luar Jawa. Posisi produk yang menjadi pemimpin pasar dan kualitas terbaik menjadikan harga produk Sido Muncul berada di posisi premium daripada pesaing lainnya. D. Psikologi. Pertumbuhan sektor kimia, farmasi, dan obat tradisional didorong oleh kenaikan permintaan produk-produk yang diyakini masyarakat dapat menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh. Sementara menunggu tersedianya vaksin COVID-19, kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi obat dan suplemen herbal terutama yang berasal dari bahan-bahan alami semakin meningkat. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh sebuah perusahaan konsultan pemasaran pada 112 responden di seluruh Indonesia, selama pandemi terdapat perubahan perilaku pembelian produk farmasi, di mana 3 produk paling sering dibeli adalah vitamin 68,8%, multivitamin 57,1%, dan madu 56,3%. Survei juga menunjukkan 92% responden memiliki ketertarikan yang tinggi dalam membeli produk herbal. Alasan responden adalah karena terbuat dari bahan-bahan alami 84,1% dan tidak memiliki efek samping, yaitu 69,6%. Analisis strategi produk. Dampak COVID-19 yang begitu luas tentu berimbas pada kegiatan usaha perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama di masa awal pandemi. Namun perseroan bergerak cepat untuk menyesuaikan diri terhadap situasi yang menantang ini dengan menyusun ulang strategi bisnis dan menetapkan inisiatif baru untuk meraih hasil terbaik. Perseroan mencoba mengubah sudut pandang dan mencari peluang yang ada di tengah pandemi. Perseroan mengambil peluang dari tren back to nature dan gaya hidup sehat yang terus berkembang dengan mendiversifikasi produk-produk kesehatan Sido Muncul yang difokuskan pada produk minuman kesehatan, produk jamu herbal, serta meluncurkan produk baru. Dalam paruh pertama 2020, perseroan meluncurkan 16 produk baru, termasuk produk herbal, suplemen, dan vitamin yang mendapat sambutan pasar yang sangat baik. Analisis strategi harga. Harga pada suatu produk yang diberikan merupakan
bentuk sosialisasi yang sangat menentukan keberhasilan pemasaran. Jika harga relatif rendah dibarengi oleh kualitas yang tinggi, maka konsumen akan cenderung tertarik untuk membeli produk tersebut. PT Sido Muncul menawarkan berbagai macam produk dengan harga yang bervariasi dan terjangkau, dan dapat dinikmati oleh berbagai konsumen. Dengan harga yang terjangkau, tentu saja produk-produk dari PT Sido Muncul dapat ditemukan di mana saja. Karena produk mereka lebih menekankan kepada produk tradisional atau jamu namun dikelola secara modern. Sido Muncul meningkatkan produktivitas dan efisiensi pabrik jamunya sehingga mampu menekan biaya produksi. Biaya produksi yang rendah memudahkan Sido Muncul untuk memperkuat pricing strateginya dengan menetapkan harga yang bersaing dibandingkan dengan produk-produk kompetitornya. Strategi harga yang diterapkan oleh PT Sido Muncul Tbk menggunakan strategi penetration price, artinya dengan menetapkan harga yang rendah pada awal produk itu muncul dengan tujuan untuk penetrasi pasar, lalu kemudian menaikkan harga secara perlahan-lahan agar para konsumen tidak meninggalkan produknya. Analisis strategi distribusi. PT Muncul Mekar atau MM merupakan perusahaan distribusi yang khusus mendistribusikan semua produk Sido Muncul melalui jaringan distribusi yang telah tersebar di seluruh wilayah Indonesia. MM didirikan pada tahun 1975 dengan kantor pusat di Jalan Melaten, Trenggulun, nomor 102 Semarang di bawah pimpinan Jonathan Sofjan Hidayat. Seiring berkembangnya distribusi dan pemanfaatan teknologi informasi, MM mulai melakukan berbagai pembenahan organisasi mencakup peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan-pelatihan termasuk motivasi bagi salesman dan tenaga pemasaran. Dengan menerapkan teknologi informasi yang terintegrasi, sistem pelaporan data penjualan dan pemasaran hingga ke pelosok-pelosok kota dan kecamatan semakin mudah dan cepat. Hal ini mendukung ketersediaan produk di setiap wilayah dan membantu pengambilan keputusan secara cepat untuk kemajuan perusahaan. Saat ini dari 4 perwakilan MM telah berkembang menjadi 122 sub perwakilan dan distributor, beberapa cabang dan sub perwakilan dari kota-kota provinsi, kabupaten, bahkan kecamatan mulai dari Sabang sampai Merauke sesuai tingkat kemajuan dan jumlah penduduk wilayah tersebut. Analisis strategi promosi penjualan. Kebijakan promosi pada perusahaan PT Sido Muncul bertujuan untuk memberitahukan dan mengingatkan kembali manfaat produk pada konsumen serta mendorong terciptanya jual beli dengan tujuan untuk meningkatkan volume penjualan. Promosi yang dilakukan adalah dengan 4 macam cara, yaitu iklan, penjualan pribadi, promosi, penjualan, dan publisitas. Promosi yang lebih efektif sejauh ini adalah iklan. Maka dianjurkan PT Sido Muncul meningkatkan promosi iklannya seperti iklan cetak, radio, televisi, buklet, dan brosur mengenai produk, pameran pembelian, simbol, dan logo, papan iklan, serta papan nama. Kegiatan public relations sehubungan dengan pandemi COVID-19, Perseran mengambil posisi di barisan depan memberikan kontribusi dan membantu meringankan beban masyarakat prasejahtera yang paling terdampak pandemi. Perseran telah menyalurkan bantuan dengan nilai total 15 miliar rupiah melalui berbagai lembaga dan rumah sakit di Indonesia. Bentuk bantuan yang diberikan antara lain berupa produk Sido Muncul untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan daya tahan tubuh seperti tolak angin, vitamin C 1000, tolak linu, KBE, vitamin C, jahe wangi, susu jahe, madu Sido Muncul, dan kapsul sari daun pepaya. Uang tunai, alat pelindung diri atau APD lengkap, dan sanitizer, masker, dan sarung tangan, dan disinfektan, dan paket sembako. Secara tidak langsung, kegiatan tersebut juga sekaligus dapat mengenalkan produk tersebut, produk terbaru Sido Muncul, dan menjaga loyalitas pelanggan. Berikut foto produk PT Sido Muncul Tbk. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.